Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lana hadanallah. Syada la ilaha illallah syarika lahu wa syada anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja berada. Kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang seri budaya, yaitu kita membahas tentang wayang kulit purwo. Sekarang kita bahas tentang seri Ramayana. Asal usul dari Ramawijaya dan Rahwana. Hadirin rahimakumullah, kita mulai dari Ramawijaya. Ramawijaya ini putra dari Raja Dasarata yang punya dengan istri Kausala. Istri pertama melahirkan Ramawijaya. Kemudian Prabu Dasarata yang di Ayodhya, kerajaan Ayodhya ini, istri kedua Kekeyi itu melahirkan Raden Barata atau Barata yang nanti jadi raja di Ayodhya. Istri ketiga itu namanya ketiga dari Prabu Dasarata namanya Sumitra ini punya anak Lesmana dan Satrugna. Ini dari sisi Ramawijaya. Kemudian dari Dewi Sinta. Dewi Sinta ini putri sulung Raja Janaka dari kerajaan Mantili. Dewi Sinta adalah anak Prabu Janaka dari negara Mantili. Dewi Sinta dilahirkan sebagai titisan Dewi Sri atau Dewi Widyawati. Menurut pakem para Purwacarita, Dewi Sinta adalah anak Dewi Tari dengan Rahwana. Nah, kalau yang pakem Purwacarita ini, Dewi Tari punya anak dari Rahwana ini namanya Sinto. Nanti dikasih lahir perempuan dikasih nama Sinto. Kemudian Rahwana ini punya nadar atau dia mau bertapa, punya nadar bahwa kalau nanti lahir anak perempuan dari Dewi Tari itu akan dinikahin. Karena itu titising Widyawati. Karena kejadian dinikahin ini, maka Gunawan Wibisana mencari cara, yaitu mengambil Mega Mendung jadi anak, dipuja jadi anak, namanya Indrajit. Indrajit ini dari Bathara Indra. Hari kemakmullah, maka Dewi Sinta ini dilarung atau digenterkan di Kali Ganggo. Kemudian peti itu diisi dengan bayi perempuan. Kemudian bayi itu dikalungi kupat, namanya Kupat Sinta. Maka nama Kupat Sinta itulah yang menjadi nama dari bayi itu. Kemudian ditemukan Raja Janaka dari Mantili dan menjadi anak angkatnya Prabu Janaka dari kerajaan Mantili. Ini dari sisi cerita
Purwocarito. Sehingga Megonando yang Mega Mendung itu dipuja jadi anak Indrajit, yang Indrajit ini akan diakuin sebagai anaknya Rahwana atau Dasamuka. Ini dari sisi Shinto. Kemudian ada tokoh yang satu lagi yaitu dari Anoman. Anoman adalah anak Dewi Anjani dari Bathara Guru, bisa dilahirkan karena jatuhnya air mani pada Bathara Guru. Jatuhnya air mani Bathara Guru ke atas daun asem muda yang kemudian daun itu dipetik dan dilemparkan jatuh ke mulut Anjani hingga ia mengandung dan kemudian melahirkan anak Anoman dan akan dijadikan anak angkat oleh Bathara Bayu atau anak Bayu. Ini ketika Dewi Anjani ini topo bertapa, yaitu tanpa busana di Sendam karena dia mengalami kecelakaan, itu ketika rebutan Cubumane Astagina dari ayahnya Bekan Utomo. Kemudian 3 anak yaitu Anjano, Anjani, Anjaningrat. Itu kalau versi ini Anjano, Anjani, Anjaningrat. Ada 2 yaitu adik-adiknya itu jadi Sugriwa Subali. Anjani berubah jadi wajahnya kera, maka oleh bapaknya disuruh bertapa, maka lahirlah seorang namanya Anoman. Jadi tokoh lambang kebenaran dalam kisah Ramayana ini pertama raja namanya Ramawijaya, kemudian pendampingnya Lesmana Murdapa, ya Lesmana Widagda, kemudian Anoman dan Dewi Shinto sebagai istri dari Prabu Rama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari sisi perspektif Islam, Rama Wijaya itu melambangkan Islam. Anoman itu iman, Lesmana itu ihsan, Shinto itu adalah ujian. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadisnya panjang, ini saya potong aja. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, antas syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa shaum Ramadan wa tuhajjul baiti in tastata'a alaihi sabila. Islam itu adalah pertama syahadat syahadatillah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Ini dilambangkan Ramawijaya atau Islam. Kemudian dilanjutkan dengan akhbirni anil iman. Qala antuk minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'minu bi qadri khairi wa syarrihi. Ini masalah iman. Iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada qadar baik dan buruk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi iman. Kemudian ihsan, al-ihsanu akhbirni anil ihsan. Al-ihsanu anta buta kana tarahu fa lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah
Jika kalian beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Walam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa'inahu yaraka, maka sesungguhnya kamu dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Jadi Ramawijaya ini menggambarkan Islam, Anoman ini iman, Lesmono Murdopo itu ihsan, dan Shinto itu adalah ujian. Hadirin, maka ketika Prabu Dasarata mau menwisuda putra mahkota, yaitu Ramawijaya menjadi raja di Ayodhya, maka istri kedua, karena istri pertama meninggal, Dewi Kausali ini meninggal, maka istri kedua ini protes. Nah, karena protes itulah maka Ramawijaya tidak mau menerima tahta, dan tahta diserahkan kepada adiknya yang namanya Bharata, dan bapaknya juga malu karena tidak bisa mewisuda putra mahkota karena dipengaruhi oleh istri. Nah, daripada itu jadi permasalahan, maka disitulah sebenarnya Ramawijaya keluar dari Ayodhya bersama adiknya Lesmono, sementara adiknya Bharata dan Satrugna itu bersama di Bharata jadi raja di Ayodhya. Sementara Lesmono dengan Ramawijaya dia petualang keluar dari Ayodhya menuju ke hutan. Nah, kelak nanti akan mendirikan negara namanya Pancawati. Ini juga menggambarkan bahwa Ramawijaya perjalanannya itu harus mirip dengan Rasul ketika dia jadi nabi di Mekah selama 13 tahun. Ternyata intimidasinya makin berat. Karena beratnya intimidasi itu, maka Allah memerintahkan untuk pindah ke hijrah ke Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah kelak nanti mendirikan negara Madinatul Munawwarah, itu negara yang akan membawa Islam besar. Sama perjalanannya Ramawijaya keluar dari Ayodhya, kemudian mendirikan negara namanya Pancawati. Ini dari perspektif Islam. Jadi ada persamaan antara perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, antara perjalanannya Ramawijaya bersama adiknya Lesmono Murdopo pindah dari Ayodhya ke Pancawati, nanti akan mendirikan negara Pancawati. Kalau Nabi adalah Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar pindah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah. Kemudian kita akan melihat dari sisi Rawana, asal-usulnya Rawana. Ini kaitannya dengan nikahnya Dewi Sukesi. Alhamdulillah, di negara Alengka Dirojo itu dia punya ontran-ontran atau bisa disebut dengan putri Prabu Sumali, namanya Dewi Sukasih. Dewi Sukasih ini mencari jodoh dengan syarat yang pertama itu dia harus mengalahkan Jambu Mangli. Jambu Mangli ini sebenarnya adalah paman dari Sukesi. Pamannya ini sebenarnya jatuh cinta sama ponakan Sukesi. Maka
Sukesih ini dibantenin, dibelain sama pamannya, siapa yang mau menggarwo Dewi Sukasih harus mampu mengalahkan Jambu Mangkli. Kemudian yang kedua, bahwa Dewi Sukasih ini punya permintaan, yaitu siapa laki-laki yang bisa mewedarkan atau memberikan ilmu sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Biyu. Sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka ini yang akan dijadikan suaminya. Jadi pertama adalah ngalahkan Jambu Mangkli, yang kedua adalah punya wejangan sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, ternyata Prabu Sumali ini adalah Diyunya. Diyu itu raksasa, kalau Rabani buta. Nah, adiknya Sukesih ini Mas Sukeso, adiknya Sukeso ini manusia, masih biasa manusia. Nah, maka disitulah bapaknya Sukesih itu, Prabu Sumali itu Diyu. Maka anaknya mau mencarikan cara bagaimana meruat orang tuanya menjadi manusia yang sempurna. Jadi bagaimana usahanya Dewi Sukesih ini bisa meruat pamannya Jambu Mangkli yang menghalanginya akan sirna dalam bentuk sempurna, dan bapaknya yang dalam bentuk raksasa ini bisa diruat dengan sempurna juga. Pada waktu itu ada Prabu Donorojo. Donorojo ini adalah putra dari Begawan Wisrawa. Donorojo ini raja jadi seorang raja Lokopolo. Jadi Donorojo ini raja di Lokopolo ingin menggarwa Dewi Sukesih. Namun masalahnya dia tidak bisa mewedarkan sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Maka mewakili anaknya untuk melamarkan Dewi Sukesih yang nanti akan jadi permaisuri Prabu Donorojo dari kerajaan Lokopolo. Hanakumullah. Yang pertama, mupuh sayembara perang. Ini yang ke sana atau yang berangkat itu Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa ini adalah begawan yang memang sudah sakti dan memang tidak ada yang mengalahkan karena dia punya kesaktian yang segitu luas. Hadirin bahwa ketika Begawan Wisrawa ini tanding dengan Jambu Mangkli, maka disitulah Jambu Mangkli bisa dibunuh dengan diputus tangan, kaki, dan lehernya. Dan nanti kelak
anaknya Wisrawa itu juga mengalami nasib yang sama dengan Jambu Mangkli. Ini upatan dari Jambu Mangkli ketika mau meninggalkan dunia. Hadirat, maka saat dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu Wedaring Sastra Jendra Hayuningrat Panguratin Diyu, Dewi Sukasih bersama dengan Begawan Wisrawa di tempat ya yang layak atau di tempat peribadatan. Maka di situ berdua antara Sastra Jendra Hayuningrat Panguratin Diyu dibacakan oleh Begawan Wisrawa kepada Sukesih, dan ternyata punya pengaruh, yaitu Prabu Sumali jadi ruwat dan menjadi manusia biasa. Nah, sedangkan adiknya Sukesi namanya Sukeso ini ngintip. Nah, waktu di tempat peribadahan itu dia ngintip. Nah, setelah ngintip itu Sukeso yang jadi raksasa. Nah, Sukeso yang jadi raksasa kemudian diberi nama sama ayahnya Prabu Sumali, yaitu Prahasto. Prahasto ini yang kelak menjadi patihnya Raja Rahwana. Hadirin rahimakumullah, inilah sehingga Sukesih ini tidak mau menikah dengan putranya Begawan Wisrawa, yaitu Prabu Danaraja, dan maunya menikah hanya dengan Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa menikah dengan Sukesih. Di luar itu Danaraja marah-marah. Karena apa? Bapaknya yang disuruh melamarkan malah dinikahin sendiri. Hadirin rahimakumullah, karena ini juga memang sudah takdir kodrat, jadi tidak bisa diwiradatin, tidak bisa diusahakan. Nah, pernikahan Dewi Sukesih dengan Wisrawa ini, itulah lahirnya 4 saudara. Jadi Wisrawa dengan Sukesih ini lahir itu berupa daging merah, kuning, hitam, putih. Merah inilah jadi Rahwana, putih kuning ini jadi Kumbakarna, yang hitam itu Sarpakenaka, yang putih itu adalah Gunawan Wibisana. Merah inilah amarah, kuning itu Sufiyah, hitam itu Lawamah, putih itu Mutmainah. Hadirin rahimakumullah, karena
Bekan wis rawa sebagai manusia yang punya keterbatasan, maka disitulah melahirkan nafsunya 4 jadi anak: amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, atau amarah, sufiyah, lawamah, mutmainnah. Kemudian dalam perspektif Islam, nafsu amarah ini emosional yang berlebihan. Wala aqsamu bit nafsil lawamah. Ini untuk nafsu lawamah. Yang nafsu amarah. Sekarang nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah emosi yang berlebihan. Kemudian dalam Al-Quran, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'in ilama rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini dalam surat Yusuf ayat 53. Artinya, dan aku tidak membalaskan diriku dari kejahatan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini untuk nafsu yang namanya nafsu amarah. Kemudian nafsu lawamah. Ini dalam surat Al-Qiyamah. Wala aqsamu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Kalau nafsu amarah itu emosional yang berlebihan, kalau nafsu lawamah itu adalah syirik, dengki, jahil. Itu nafsu lawamah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah berkenaan dengan ketaatan jiwa seorang dengan Tuhannya karena iman dan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 29, ayat 27 sampai 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, kemudian nafsu sufiyah ini nafsu yang memang tidak langsung ada dalam Quran, namun para ulama-ulama sepakat nafsu sufiyah adalah nafsu duniawi, cinta harta, kecantikan dan kedudukan, serta nafsu untuk selalu dia ingin suci, sok suci. Hadirin rahimakumullah, kalau kita convert dengan metafisika, nafsu amarah, kemudian sufiyah, lawamah, mutmainnah. Amarah ini kalau di sisi metafisikinya disponsori oleh iblis. Sufiyah ini jin, lawamah itu setan, mutmainnah itu adalah malaikat. Jadi dari sisi metafisika bahwa amarah itu karakternya iblis. Kemudian asalnya dari api.
Sufiyah itu artinya jin, asalnya dari air. Lawamah itu setan, asalnya dari angin. Mutmainah itu adalah malaikat, asalnya dari tanah. Kemudian kalau dilihat dari sisi penempatan di diri manusia, amarah itu di kemaluan. Sufiyah itu di linfe, getah bening. Kemudian lawamah itu di perut. Mutmainah itu di hati. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam pewayangan ini gambarannya jelas banget. Amarah, Rahwana itu punya sinergi lawamah atau sarpo kenoko. Jadi amarah, Rahwana dan sarpo kenoko ini sinergi. Jadi sinergitas. Makanya perintahnya Rahwana sama sarpo kenoko dilaksanakan karena amarah itu sinergitas adalah lawamah. Kemaluan itu kekuatannya ada di perut. Jadi kalau perutnya kenyang ya libidonya tinggi. Kemudian Sufiyah ini Kumbakarna itu punya sinergi yaitu Mutmainah Gunawan Wibisana. Jadi Kumbakarna dengan Gunawan Wibisana itu sinergi. Air itu sinerginya adalah tanah. Api sinerginya adalah angin. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana untuk mengcounter? Nah, untuk mengcounternya itu Sufiyah itu untuk mengcounter amarah. Jadi Kumbakarna itu sebenarnya lawannya Rahwana. Maka selalu kontradiktif antara Rahwana dengan Kumbakarna. Kemudian lawamah ini dikonter dengan Mutmainah. Sarpo kenoko itu lawannya adalah Gunawan Wibisana karena tidak sinkron antara Gunawan Wibisana dengan sarpo kenoko. Maka kelak nanti dalam Brubuh Ngalengka ya mereka akan sinergitas akan ketemu, antagonisnya ketemu. Hadirin rahimakumullah, inilah gambaran tentang iman, Islam dan ihsan yang teruji dengan wanita. Itu juga berlaku dulu zamannya Habil dengan Qabil. Karena Habil ini menurut hukum, Qabilnya menolak, sehingga terjadi perselisihan antara perempuan ini sudah diawali dari Eyang Habil dan Eyang Qabil, itu putra dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, terulang di kisah Ramayana ini adalah perebutan Dewi Sinta yang sudah menjadi istrinya Ramawijaya namun dicuri oleh Rahwana. Nah, dan nanti akan dilanjutkan dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka perspektif Islam, iman Islam dan ihsan ini melawan amarah, lawamah, Sufiyah, Mutmainah. Nah, kelak nanti Gunawan Wibisana itu akan ikut ke dalam Rama Wijaya karena dia istiqomah dalam kebaikan. Inilah gambaran tentang wayang yang notabene perspektif Islamnya sangat kental. Maka pesan dari Sunan Gontokusumo, dari muridnya Sunan Kalijogo ini, mari kita bersama kita wedar, kita buka bahwa wayang dengan Quran itu betul-betul ada sinergitas.
Jadi kalau Jawa ini bukti kebenaran, kalau Arab dengan membawa Quran itu adalah sumber kebenaran. Jadi kalau kita nulis alif, ba, ta, sa itu dari atas ke bawah. Tapi kalau kita nulis hono coroko doto sawala podo jayane moga bodongo itu dari bawah ke atas. Nah, ini juga menunjukkan bahwa wahyu yang dari langit itu kemudian diterima oleh bumi menjadi kekuatan untuk aturan yang baku, namun bumi mensinergikan dan mensinkronkan menjadi kenyamanan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nonton wayang ternyata di dalamnya ada tontonan, di dalamnya ada Quran menjadi tuntunan. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim taqabbal minkum rahim. Aku dah tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim. Subhanallah wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.